Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, Mbak Wiwi, ini berikan konsultasi gratis ya. Kira-kira Mbak Wiwi, dari apa tadi yang sudah disampaikan, ini tidak terlalu banyak perubahan strategi untuk 2024. Nah, boleh tidak? Atau mungkin jangan-jangan ya ganti strategi lah supaya ada refreshment ya untuk cara meraih simpati dari masyarakat. Seperti apa? Tentunya nomor 1, 2, dan 3 sudah canggih ya. Apa yang akan ditampilkan itu karena ini dalam koridor kompetisi kontestasi, maka yang akan ditampilkan yang seharusnya menurut saya lebih inovatif. Jadi era digital ini harus inovatif. Jadi tidak itu lagi gitu ya. Jadi performance yang lalu itu mungkin dengan topik yang beda, dengan tahun yang sudah beda, audiens yang menginginkan kebaruan dan sebagainya. Seperti apa yang dilakukan tadi itu 01 mengatakan bahwa ini ada desa Anies. Desa Anies itu sebenarnya kan cara dia menyapa. Anies menyapa gitu. Anies menyapa lalu turun langsung memberikan contoh kalau dialognya itu lebih flowing, lebih cair itu ternyata enak gitu. Jadi ini yang termasuk beberapa inovasi tidak hanya dari pasangan calon tapi nanti di debat, tapi penyelenggara juga harus ada inovasinya. Bagaimana membuat debat itu nanti itu betul-betul substansinya itu lebih cair gitu ya, lebih komunikatif dan tentu audiens itu bisa menikmati dengan utuh kan gitu. Jadi bukan kayak cerdas cermat atau mencongak gitu ya. Jangan muncul lagi pertanyaan yang menggantung gitu yang tidak selesai, tapi ini kan untuk calon RI 1, RI 2. Jadi ada levelnya, ada kualitas pertanyaan dan tentunya sesuai dengan topiknya gitu ya. Nah ini yang kita harapkan nanti itu muncul debat-debat yang jauh lebih inovatif, memberikan kebaruan dan yang tidak boleh dilupakan adalah ini media untuk mengedukasi dan memberikan literasi gitu ya kepada semua pemilih kita, calon voters kita agar voters itu nanti kualitasnya meningkat, menjadi pemilih yang cerdas. Itu yang kita harapkan. Kalau pemilihnya cerdas semua, vote buying nggak laku. Kalau menurut saya sudah nggak laku lagi. Serangan fajar nggak laku ya? Nggak laku, karena dia sudah punya dignity di situ. Nah, ini yang kita harapkan nanti dari para capres, cawapres itu memahami bahwa audiens itu butuh asupan, satu asupan informasi, literasi, dan berikan yang sesungguhnya kepada masyarakat karena mereka ini adalah calon-calon pemimpin di level nasional yang menurut saya kualitasnya sangat diperlukan ya, kejujurannya juga gitu ya, dari semua materi yang diberikan itu tolong yang memang tidak sekedar substansi tapi perilaku gitu ya, menunjukkan bahwa dia cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya penguasa gitu ya, tapi pemimpin itu. Oke, karena sudah disinggung sama Mbak Wiwi, langsung saja mungkin saya tanyakan kepada Mas Daniel. Selain strategi kampanye, ini sudah disinggung juga di sini oleh Mbak Wiwi, strategi persiapan debat ini. Nah, debat capres ini seperti apa? Ada SGIE lagi nggak sih nanti strategi-strategi pertanyaan menggantung seperti itu, istilah seperti itu, Mas Daniel? Besok itu yang akan berdebat adalah capres, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, dan kemudian temanya terkait dengan pertahanan, keamanan, kemudian hubungan luar negeri. Artinya ini kalau bahasa kami ya Prabowo banget temanya, dan tentu Pak Prabowo mempersiapkan semuanya, meskipun memang ini adalah bagian tugas sehari-hari yang beliau tunaikan, namun tentu Pak Prabowo tetap mempersiapkan dengan baik. Nah, tentu terkait dengan metodologi debat, kemudian model debat, kami mengikuti apa yang sudah digariskan, apa yang sudah disediakan oleh KPU dalam hal ini, dan tentu kami menghormati apapun bentuk formatnya, apapun larangannya, apapun yang digariskan. Tentu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran menghormati semuanya dan kita mengikutinya dengan penuh hormat dan mematuhinya juga dengan penuh hormat. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Nahra, karena kemarin sempat kelabakan Caimin menjawab singkatan, kira-kira persiapkan juga harus ini baca kamu singkatan ini supaya dibalas di debat nanti. Bagaimana? Kami itu memandang begini, kalau dari awal yang sudah bermasalah, itu akan bermasalah terus. Benar.
Gibran itu kan dari awal sudah bermasalah di MK ya. Nanti akan semua terus akan bermasalah. Saya khawatir pula nanti pada debat atau kampanye yang akan datang itu ada aja ide baru tanda petik ya. Yang menurut Prof Wiwi harus ada, tapi nanti itu maksud saya kecenderungannya negatif. Misalkan ya, hari-hari ini kita disibukkan dengan video-video bagaimana salah satu paslon atau ring 1, ring 2, ring 3 paslon atau kaki tangan paslon itu dengan enaknya membagi-bagi duit. Padahal undang-undang pemilu itu bukan ngomong begitu, boleh pakai APK seharga 100.000. Kalau yang pemilu lalu kan 56.000, sekarang naik 100.000 bukan bentuk uang, tapi harga APK yang diperkenalkan kepada calon pemilih. Tapi lihat sekarang, seolah-olah tuh bagi uang tuh biasa. Kemasannya apa? Pengajian. Kemasannya apa? Ke pesantren. Kemasannya apa? Ngunjungi kiai. Nggak malu. Saya nggak ngomong paslon mana ya. Nggak nuduh. Tapi timnya Amin memang nggak pernah melakukan hal seperti itu. Nggak punya duit juga persoalannya. Tetapi itu etika yang boleh dilanggar. Artinya ini kan aku bilang dari awal. Kalau bermasalah dari awal akan bermasalah terus dengan cara apapun. Lihat ya sejarahnya lihat aja. Dulu tahun 2014 ada saku nempel di sini, katanya itu doa. Tahun 2019 pakai pulpen rek. Sekarang ada Pampers digital di sini. Saya sama Mas Roy Suryo mengatakan tuh Pampers digital yang sampai sekarang nggak terjelaskan itu. Itu alat apa? Nggak pernah. Lah nanti pada waktu Pak Prabowo dan Mas Ganjar ada di situ, pertama sediakan dulu podium yang kuat. Ini syarat pertama dulu. Karena pertahanan kan harus kuat kan. Lah nanti singkatan di pertahanan lebih banyak itu pesawat F-16, F-17. Memang tidak ada kesepakatan apapun. Kemarin perubahannya hanya pada mic ya. Nanti debat itu pasti mic cuma satu, handheld ya. Artinya ya hanya itu aja perubahannya. Tapi kita nggak tahu ya yang terjadi yang akan datang apa. Karena ide-ide baru itu selalu muncul. Kalau positif nggak apa-apa. Khawatir saya, ide ini terlalu berlebihan. Baik, Mas Ciko seperti apa? Kalau misalnya dari kubu Ganjar Mahfud ini apakah juga mempersiapkan bahwa hari ini hafalan semua istilahnya harus dimakan ini dari H-7 berarti ya? Seperti apa? Enggak lah, kami meyakini Pak Prabowo ini punya integritas dan moralitas yang tinggi ya, dan dia juga mendudukkan dirinya sebagai calon presiden dan tadi memantaskan dirinya sebagai seorang calon presiden. Nah, ini kita harus memantaskan diri kita masing-masing dalam jabatan dan posisi-posisi yang kita emban saat ini. Tapi kembali lagi tadi dikatakan oleh Daniel bahwa ini temanya Prabowo banget. Saya bisa setuju dengan itu, tapi bisa juga setuju ini bisa juga nanti Prabowo nggak banget nih temanya gitu. Karena satu-satunya yang punya pengalaman di bidang ini yang betul-betul duduk sebagai Menteri Pertahanan dan seorang tentara itu kan Pak Prabowo. Artinya kalau orang punya rekam jejak di situ akan banyak diuji apa yang pernah dia lakukan, kesuksesan maupun kegagalan-kegagalan gitu. Nah, sebagai Menhan kan pasti juga ada kegagalan-kegagalan. Nah, ini yang juga mesti diwaspadai oleh kubunya Pak Daniel. Nah, ini cuma sampai sinilah saya bilangkan itu strateginya. Dibocorin sedikit lah. Jadi bisa Prabowo banget, bisa juga Prabowo nggak banget nih gitu ya. Nah, tapi kembali lagi kalau bicara apakah Pak Ganjar maupun Pak Anies gitu siap untuk menghadapi ini, saya yakin mereka siap. Karena apa? Pak Ganjar maupun Pak Anies ya, kan sama-sama politisi yang sudah tahu kemana mereka akan melangkah. Salah satunya adalah mereka mau menjadi seorang calon presiden. Pastinya mereka juga adalah politisi-politisi yang mengemban amanah sebagai politisi ini dianggap serius mereka. Dan seorang yang serius mengemban amanah sebagai politisi itu kan pasti pembelajar. Nah, Pak Ganjar sendiri ketika dia tahu dia mau maju sebagai calon presiden, pasti dia ingin mempelajari banyak hal, termasuk soal geopolitik, pertahanan, dan juga hubungan internasional. Mas Daniel, tampaknya ada 2 atau 3 nih harus ditanggapi, mulai dari istilah Pampers digital, saya belum tahu itu ya, nggak pernah anak saya pakai kayak gitu. Dan juga mengenai podium yang harus tahan goncangan atau bagaimana ini, bagaimana Mas Daniel menjawabnya? Pertama ya saya nggak punya waktu untuk menanggapi hal-hal yang statement-statement buzzer hoax seperti itu. Jadi yang jelas dibuktikan saja kalau ada misalnya yang tidak pantas dan tidak dicurigai melakukan kecurangan di debat, apalagi itu kan statement-statement, tuduhan-tuduhan khas sosial media yang menebar fitnah, menebar hoax, itu harusnya bukan kelas forum TV One ini untuk diungkapkan begitu. Kenapa? Karena ya ada pembuktian, ada KPU di situ, ada pihak lain yang melakukan pengawasan yang sangat ketat. Jadi
tidak pantas kemudian ada statement yang khas buzzer di sosial media itu. Kemudian yang kedua, memang berbeda orang yang sudah bekerja dengan yang belum bekerja. Kelebihan Pak Prabowo adalah sudah memulai track record beliau sebagai Menteri Pertahanan, bekerja sebagai Menteri Pertahanan, dan latar belakang Pak Prabowo sebagai seorang prajurit, sebagai orang perwira. Jadi tentu berbeda, tentu ada pisau bermata dua di situ. Kita sepakati yang distatementkan atau disampaikan oleh Mas Ciko, tetapi tentu berbeda tentu dengan orang yang sekedar memproduksi retorika terkait dengan isu pertahanan atau isu hubungan luar negeri. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah menjalaninya, beliau tahu seluk-beluknya, tahu detailnya, dan insya Allah itu akan dibawa dan dijelaskan di debat Capres pada tanggal 7 Januari nanti. Baik, singkat. Ada mau ditanggapi? Saya aja bahwa kami dari Paslon 3 tidak sepakat dengan soal Pampers digital. Karena menurut kami penampilan Gibran itu tidak terlalu istimewa. Jadi nggak mungkin ada yang feeding dia. Oke, baik. Nanti saat lagi Mbak Uwi, kita tadi sedikit agak ramai ya untuk membahas mengenai debat. Mungkin kita tinggalkan sedikit bahwa sebenarnya 2024 ini tahun sudah berganti. Apakah memang ada jurus jitu yang variatif atau mungkin terobosan, atau jangan-jangan seperti yang disinggung oleh Mas Nara, belusukan memang paling efektif karena di dalamnya itu apa? Bingkisan lah, bagi-bagi uang lah, sesaat lagi di Apa Kabar Nasional.